Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. 25.000 ekor bibit ayam pedaging mati terpanggang akibat kebakaran kandang di Banjar Dinas Beji, Desa Bunggaya, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Perwakilan tenaga kontrak yang tidak lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK mendatangi gedung DPRD Buleleng. Sulit mendaftar online, calon siswa di Karangasem datang ke sekolah. Usaha ini dirintis Muhammad Hoirul Anam sejak tahun 2011 lalu. Bibit atau telur burung puyuh awalnya dibeli dari luar Bali. Setelah belajar secara otodidak, kini ia bisa menghasilkan dan mengembangkan bibit burung puyuh. Kini Hoirul memiliki 12 kandang dengan 14.000 ekor burung puyuh. Sampai hari ini kurang lebih populasi di Bali itu hampir 30 sampai 40 ribu. Itu sebenarnya masih kurang, cuma karena memang belum setenar di Jawa, jadi puyuh itu di Bali kita prosesnya agak lambat, pelan-pelan. Bahkan sampai detik ini untuk telur masih kurang. Jadi telur kita kadang-kadang ada beberapa penyuplai dari Jawa, apalagi pada saat hari ini itu telur lumayan bagus untuk harganya. Jadi kita masih kurang produksi Bali menyuplai khusus masyarakat Bali. Hoirul memanen 36 kg telur burung puyuh dan dijual Rp35.000 per kilogram. Dari peternak burung puyuh, ia mendapat penghasilan Rp30 juta lebih per bulan. Ia berharap mendapat bantuan usaha dari pemerintah agar usahanya semakin berkembang. Bila berkunjung ke Kabupaten Bangli, jangan lupa untuk mengunjungi Gua Raja Waterfall di Desa Johem. Berbeda dengan objek wisata lain di Bali, di Gua Raja Waterfall, pengunjung tidak hanya menikmati alam, namun juga berwisata sejarah dan spiritual. Hanya saja untuk mencapai lokasi membutuhkan kesiapan fisik, karena harus menapaki anak tangga selama 15 menit lalu melewati aliran sungai sepanjang 200 meter. Namun jerih payah akan terbayar ketika melihat keindahan air terjun Gua Raja. Di air terjun ini, wisatawan juga bisa menyucikan diri dengan melukat yang sudah disediakan. Selain air terjun, di Gua Raja juga berdiri Candi Tebing, salah satu peninggalan bersejarah di Bangli yang dibangun sejak abad ke-11. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini terus meningkat. Per hari rata-rata mencapai 300 orang. Dari zaman dahulu kala tempat ini memiliki histori tersendiri. Sehingga sekarang kami warga masyarakat bersama kelompok sadar wisata mengangkat tempat ini sebagai objek wisata baru di Kabupaten Bangli, di mana kami memiliki kelebihan. Pertama, air terjun yang memang asli alami. Kedua, ada mata air yang dulunya sebagai pengelukatan, kita sudah kemas jadi sebagai pengelukatan Siwa dan Buddha. Pesona yang ada di sini sangat indah sekali, apalagi di jam 1 sampai jam 3 itu terkadang di dalam itu ada pelangi yang muncul karena pantulan cahaya matahari dengan air terjun. Dan air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 30 meter. Itu sangat bagus sekali buat view
spot foto yang sangat bagus dari dalam. Was really nice, and we had such a great time. The weather was a little bit cold, but it was nice. Pengelola wisata Gua Raja akan terus membenahi kawasan ini agar bisa menjadi wisata unggulan di Kabupaten Bangli dan bersaing dengan banyak tempat wisata lain di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Bergeliatnya pariwisata Bali pasca pandemi berdampak ke usaha industri hotel dan restoran yang selama 2 tahun mati suri. Paket perjalanan ke Bali pun mulai kembali ramai dilirik wisatawan mancanegara. Kondisi ini juga menguntungkan para pelaku usaha kerajinan, salah satunya para perajin patung beton di Desa Batuan Gianyar. Mereka mulai dibanjiri pesanan dari pemilik restoran dan villa yang menyukai patung berkarakter manusia, dewa-dewi hingga binatang. Sekarang masih dari pihak pariwisata, pihak hotel, restoran, villa masih juga ada. Sempat dipesan itu ya beli. Iya. Itu rata-rata jenisnya apa beli bentuknya? Itu rata-rata sih binatang ada, patung manusia juga ada. Paling sekitaran 700.000 paling murah ada. Sampai ya puluhan juta juga ada. Puluhan juta ya, tergantung model dan ukuran. Ini yang pesan dari kalangan daerah mana paling banyak beli? Daerah Badung, Kuta atau mana beli? Ya kebanyakan daerah lokal sih, daerah Badung, Badung ya. dari pasar ya. Lungkung juga ada. Dari luar Bali juga ada sih. Satu patung itu rata-rata sih 1 mingguan dan paling cepat. Itu tergantung ukurannya juga nih Pak. Ukuran ini dari ukuran berapa sampai berapa beli? Ini ukurannya itu paling kecil itu 1 meteran lah. Paling tinggi beli? Paling tinggi itu ya 2,5, 3 meter juga sampai. Saat sebelum pandemi COVID-19, perajin di sini mengaku patung beton yang paling laku adalah patung berbentuk manusia dan binatang. Harganya bervariasi antara 700.000 hingga puluhan juta rupiah per patung. Saat ini pembeli patung beton tidak sebanyak sebelum pandemi COVID-19 melanda yang bisa mencapai 5 hingga 10 patung per bulan. Namun perajin patung beton di Gianyar berharap omset kembali pulih. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.